Why Cappadocia? From all the places in the world, why Cappadocia? It's my dream, Mas. Not her. Layangan putus. Banyak ya korban layangan putus ini. Assalamualaikum teman-teman. How are you? Kaifal hal? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini aku mau bahas tentang pernikahan. Bahasan yang cukup berat ya, tapi kita sama-sama belajar ya. Ada salah satu movie yang viral di Indonesia yang menurutku itu banyak yang salah perspektif. Maksudku begini, banyak loh kaum jomblo di luar sana, ada yang sampai takut menikah. Aku pernah bilang ke salah satu temanku itu, gak perlu takut, kita bercermin aja pada diri sendiri. Kalau kita sendiri orang yang baik-baik, insya Allah jodoh kita akan baik juga. Ada yang takut suaminya akan seperti Mas Aris, dan mungkin ada yang posisinya sama seperti Kinan ataupun Lydia. Jadi dulu ada salah satu temanku yang tanya juga, gimana rasanya setelah nikah? Ya aku jawab, enak. Kayak makanan aja ya jawabnya, singkat. Tapi perlu kita tahu ya, yang namanya pernikahan itu tidak menjanjikan bahagia. Tidak menjanjikan bahagia selamanya maksudku. Namanya saja bulan madu. Tidak ada yang namanya tahun madu. Kecuali kalau kita sendiri yang buat. Atau minum madu itu sendiri. Supaya imun kita kuat. Aku jadi ingat. Salah satu dosen agamaku pernah bilang, selesaikan dulu pendidikan. Mau ngapain kalian nikah buru-buru? Nikah itu kalian kira bukan berarti gak ada beras pelukan, gak ada gas pelukan, gak ada uang, pelukan lagi. Bukan seperti itu. Itu bukan konsep pernikahan. Iya, memang betul sih itu bukan konsep pernikahan. Karena seperti yang kita tahu ya, namanya pernikahan itu salah satu ibadah yang terlama. Dan belum sempurna agama seseorang sebelum melaksanakan pernikahan itu sendiri. Dan tentunya di dalam kesempurnaan itu pasti melewati ujian, terpaan dari berbagai sisi. Ada yang diuji dari sisi kekurangan finansial, ada yang diuji dari sikap suami seperti Mas Aris, ada ujian dari mertua, dari ipar, sahabat, orang tua sendiri, bahkan ego dari masing-masing pasangan itu sendiri. So, kita nggak bisa samakan ya setiap ujian pernikahan seseorang itu. Karena seperti yang kita tahu, Tuhan itu tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Kita itu mampu, makanya Allah kasih ujian itu. Tinggal bagaimana kita menghadapinya dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Sabar di dalam kesadaran dan sadar di dalam kesabaran. Karena orang sabar sudah pasti kesal ya teman-teman. Kita meyakini bahwa semua itu hanyalah ujian. Ujian menuju pernikahan yang kita impikan. Pernikahan yang samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, sampai segitu ya teman-teman ya. Semoga kita bisa ambil pelajarannya. See you next video. Assalamualaikum. Bye-bye.